ada tekanan ya, mesti ada tekanan juga untuk ngomong ya, kita kan nggak ngerti. Tapi intinya pokoknya ya kita welcome to Indonesia. Mengapa di Indonesia semua orang dibelenggu dengan rasa takut? Anda ingat nggak saya pernah cerita gajah dari kecil dirantai. Gajah itu dari kecil dirantai sampai dia gajah ini sudah besar, gede banget ya. Cuman dikasih tali aja kecil, akan diputus nggak talinya? Enggak, dia tetap nurut aja di situ. Padahal tinggal dia tarik itu rantai atau talinya putus tuh, ya kan? Tapi karena dari kecil sudah dirantai, ya dia dibelenggu di situ, mental block. Ya, mentalnya sudah dirantai, dan itu yang sedang dilakukan oleh para pengusung ideologi Islam ini, ya, pengusung ideologi yang sesat ini, ideologi khalifah ini kepada Anda, diintimidasi. Ya Waloni, biar Ustadz Abdul Somad, biar gereja ditutup, diam semua, nggak ada dunia internasional pun nggak bisa bikin apa-apa. Karena nggak ada yang teriak. Coba kalian teriak kayak saya yang sekeras-kerasnya. Lihat sebentar lagi. Geger itu di Indonesia. Dunia internasional akan turun. Apalagi ini udah masuk ke Jerman beritanya. Ya, teman-teman saya di Jerman yang dari gereja Afrika, dari gereja Afrika nelpon saya, tahu nggak? Gereja Afrika bisa telepon saya. Pak Paul, semangat Pak Paul. Haleluya, entah. Semangat Pak Paul, semangat Pak Paul. Kami Sebentar. mendukung Pak Paul, semangat. Ngomong-ngomong, dari stasiun TV Jerman udah ada yang konten nggak? Ini kayak kelihatannya ini tadi telepon kelihatannya, cuman saya masih belum bisa angkat nanti kan. Nanti habis saya ngomong nanti baru saya jawab WhatsApp-nya. Jadi ini ada dari ini dari wartawan dari Jerman ya kan. Wartawan Jerman ada untuk konteks saya. Mudah-mudahan bisa geger sekalian di Eropa kan. Harus tahu dong, masalahnya di Indonesia, TV One, Metro TV, RCTI, terus apa lagi ya kemarin ya, Metro Berita 1, Kompas TV, mereka semua masturbasi berjemaah. Pancasila. Dan memang ada rencana framing, kelihatan itu diarahkan. Kenapa yang dipotong cuma itu? Kenapa dia nggak dengar omongan saya, Sita GKI, Yasmin, Ustadz Abdul Somad? Harusnya kan ditanya, mengapa ya si Paul ngaku-ngaku Nabi ke-26, ini kan orang gila, memang saya sudah gila, kalau nggak gila nggak mungkin saya berani ngomong begini. Aduh, makanya kalau saya, ya tempat yang cocok memang rumah sakit jiwa, bukan penjara. Tawa jahat. Iya, semua nabi-nabi kan dibilang gila. Semua nabi kan dibilang gila, Muhammad aja dibilang penyair gila kok. Iya toh? Muhammad kan juga dibilang penyakit gila. Ayo, masa saya bilang bohong? Itu si Gus Yakut kemarin. Kemarin Gus Yakut saya minta maaf. Kemarin saya bilangin kamu gendut. Karena saya juga gendut ya, minta maaf ya. Saya juga lagi belum berdamai itu masalah gendut itu. Saya belum berdamai dengan diri sendiri terus terang. Saya kehilangan body halusinasi saya selama saya di Eropa. Naik 20 kilo. Aduh, tobat. Ya, jadi memang ini permohonan maaf saya kepada Gus Yakut, Menteri Agama. Tolong jangan tuntut saya gara-gara saya ngatain Anda gendut, karena saya juga gendut. Terus terang saya memang belum berdamai dengan diri saya masalah kegendutan saya. Makanya saya ngatain kamu gendut. Tolong yang ini dimaafkan, wartawan tolong dicatat. Haleluya. Jadi pendeta-pendeta yang berseberangan dengan saya tetap, saya kemarin nggak maki-maki Pak Gilbert tuh ya, teman-teman tolong jangan memaki di YouTube-nya Pak Gilbert ya, teman-teman tolong jangan, nanti pesan itu nanti nggak nyampe. Nanti pesan-pesan yang kita sampaikan, para rombongan Nabi ini, nggak nyampe kalau Anda ikut memaki. Jadi kalau misalnya ada orang, wah pro kontra gitu, ya saya lihat ya sudah banyak, bagus-bagus jawabannya. Anda belum lihat YouTube-nya secara penuh, satu, ya kan itu bagus ya. Jangan menghakimi, dua, atau hidup Nabi ke-26. Itu yang terbaik. Saya undang juga. Saya dukung Nabi ke-26. Atau Anda jawab, saya yang ke-27, saya Nabi ke-27. Enggak apa-apa. Itu lebih baik. Pokoknya jangan memaki. Saya undang juga Pak Paul ke masuk tujuh, Pak Paul. Siapa? Pak Gilbertnya. Saya undang ke masuk ke Zoom Pak Paul. Oh iya, suruh masuk. Iya, Pak Gilbert, tanya dong. Nah, Pak Gilbert tanya itu juga suka service ya. Tadi saya mau ngomong pakai bahasa lain, tadi ditegur sama teman.
Pak, jangan dong Pak. Ini, oh ya saya baru ingat ini kan Hagios Eropa ini kan YouTube penggembalaan. Jadi saya nggak boleh ngomong yang vulgar-vulgar di sini. Ada Jadi, wanita juga di sini, Pak Paul. nah, jadi self service lah ya. Ternyata Pak Pendeta Gilbert suka self service juga ya. Aduh, mungkin tangannya nggak nyampe kali ya. Bingung pakai gimana tuh self service-nya tangannya nggak nyampe. Ini kalau saya bilang gendut kan salah lagi, nggak mau saya belum berdamai kan. Ini saya lagi mencoba berdamai dengan diri sendiri nih, kan dengan kegendutan saya ini. Haleluya. Teman-teman pokoknya berseberangan, jangan sampai memaki ya. Ingat-ingat, jangan sampai memaki di grupnya, jangan sampai apalagi ribut sama bininya. Jangan sampai. Saya dapat ini dari teman-teman yang dulu mamahnya, ibunya maki-maki. Ini baru selesai di WhatsApp ya. Pastor Paul, sekarang mami saya rajin nonton YouTube-nya Pastor Paul. Haleluya. Kiranya pewahyuan dari Nabi ke-26 menerangi hati dan pikiranmu. Haleluya. Terima kasih Pak Stephen Holly. Lanjut ya ini ya. Ini Sete Birong. Shalom. Iya Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta. Ini Sete Birong dulu Pak Pendeta. Ya. Selamat sore. Selamat Pak sore. Paul. Iya. Ini baru pertama saya join nih dengan channelnya Pak Paul. Mohon izin buat membernya Pak Paul yang senior ya. Saya terima kasih dikasih kesempatan sama Pak Paul untuk ngomong nih di awal-awal. Ya, saya Kristen sih, tenang aja, saya tidak akan menghujat Pak Paul dengan yang kayak tadi malam itu apa itu. Ada yang apa-apa. Boleh. Pokoknya kalau yang Muslim juga kalau mau masuk menghujat harus tampak muka tapi ya. Ya saya Kristen kok, don't worry, saya Kristen, Iya, saya baru pertama. Haleluya, iya. Silakan. Enggak, saya cuman teringat Shalom. posisi Pak Paul ini kalau saya memandang itu seperti perumpamaan Yesus dengan Matius 13 ayat 24 sampai 30 itu. Jadi sebenarnya kan perumpamaan alang dan gandum itu kan haknya Tuhan sebenarnya. Siapa yang menilai jahat, siapa yang menilai jahat. Jadi kalau pendeta-pendeta itu menghakimi Pak Paul di awal, saya pikir mereka harus baca di perumpamaan Yesus dan alang dan gandum. Tidak pada tempatnya. Gitu. Karena mereka belum mempelajari Pak Paul dari awal kan. Tiba-tiba sudah menghakimi seperti. Makanya saya kebetulan Kristen dan tidak terlalu alkitabiah sih, tapi saya memandang ini bahwa Yesus sebenarnya mengajarkan demokrasi ke orang Kristen. Jadi harus kita pahami dari sisi situ. Ya, saya sih memandangnya begitu, karena secara prinsip saya juga tidak setuju ya dengan konsepnya Pak Paul tentang oneness. Karena saya juga dari kecil ya KTP, percaya tentang Tritunggal. Tapi saya bukan oneness loh. Bukan ya? Cuman kesan yang terdengar itu wujud masuk. Nah, Oke lah, mohon maaf kalau saya salah. Itu framingnya dari orang-orang ini ya, YouTubers ya, yang kelas-kelas bawah. Apapun posisinya Pak Paul saya menghargai karena saya mengimani Matius 13 ayat 24 30 itu. Jadi saya memandang apapun itu oke lah. Jadi saya menghargai juga dan keberanian Pak Paul ketika ini seperti saya melihat Pak Paul mencoba membalikkan logika orang. Kenapa saya belum membalikkan logika orang, Pak? Jadi saya perhatiin begini loh, sebenarnya orang-orang Muslim itu ataupun siapapun tentang negara ini, mereka yang sebagian besar beragama Muslim lupa dengan surat Al-An'am, surat Al-Quran itu ayat Al-An'am 108. Itu jelas-jelas itu diterangkan. Bahwa ayat Al-Quran itu sebenarnya firman Tuhan. Harusnya para Muslim itu percaya bahwa apa yang dilakukan Pak Paul ini sebenarnya manifestasi dari ayat Al-An'am 108. Jadi saya mungkin juga satu ketika kalau Pak Paul diskusi dengan Gus Yakut, challenge saja. Gus Yakut percaya nggak Al-An'am 108? Tolong diresapi, itu kan firman Tuhan menurut versinya orang Muslim. Tolong diresapi, dihargai, jangan terus tiba-tiba dituduh menista. Logikanya harus dibalik gitu loh. Makanya saya melihat, nah ini nggak benar saya bilang. Semua seluruh muslim-muslim di Indonesia marah-marah. Bahkan saya juga kaget ketika dia Armando dan Denny Siregar itu loh. Padahal mereka sebenarnya mewakili orang-orang yang aktivis-aktivis HAM. Pemikiran mereka biasanya moderat sekali. Tapi di sisi Pak Paul ini kok mereka menjadi terbalik.
Padahal mereka seharusnya buka itu ayat Al-An'am 108, biar mereka paham. Jadi jangan buru-buru menganggap Pak Paul ini menista agama. Apalagi setelah penjelasan Pak Paul kemarin kan dengan wawancara jawab, seharusnya mereka menangkap itu. Jadi jangan buru-burulah langsung mengaji. Saya yakin, saya nggak tahu, Komnas HAM belum berpendapat kalau nggak salah Pak Paul ya. Belum. Belum, makanya kalau Komnas HAM amnesti, itu pasti dia sudah hati-hati. Ya. Tapi Komnas HAM-nya kita kadrun loh. Iya, maksud Jadi saya, tapi kan mungkin dia jangan tahu takut. sebenarnya. Cuman ini kan saya Iya. lagi merapat terus ya, lagi merapat terus dengan teman-teman di sini. Nanti ya saya belum tahu ya, ini karena kan ada beberapa pertimbangan. Apa mau kita blow up sekalian di sini di Eropa? Jadi ya kuat-kuatan berita aja kan. Nah, itu dalam pemikiran saya, Pak, kuat-kuatan berita. Nah, berita di Indonesia lebih kuat mana yang di Indonesia sama yang di Eropa, ya kan? Karena kan mereka kan berita-berita itu kan memframing saya ada satu berita tadi bahwa yang saya lakukan bisa memicu terorisme. Nah, saya bilang sama teman ini kan, sebelum saya ada, terorisme itu sudah ada. Jadi jangan salahkan saya. Kalau cuma mau nangkap saya gara-gara nanti, oh Paul ini sebagai trigger terorisme, maka saya akan bilang, ya kan, nanti gua kasih satu septic tank buat alasan buat nangkap saya. Kalau perlu saya kirim lagi nanti dari Eropa, ya berapa yang mau dibutuhkan septic tanknya, saya kirim semua buat alasan nangkap saya, buat ngomong saya salah, gitu kan. Tapi Komnas HAM itu sebenarnya sadar dengan pasal 3 Interpol itu yang bilang bahwa tidak akan melibatkan organisasi terhadap kegiatan politik. Mereka sadar, dan di pasal 1 jelas-jelas Interpol akan menjunjung universal human right kalau nggak salah. Jadi HAM itu sadar bahwa mereka tidak akan ikut-ikutan seperti aparat hukum di Indonesia. Mereka akan ikut, Interpol saja yang sebenarnya punya wewenang sudah menyatakan. Saya percaya itu, makanya ketika Pak Paul dengan bebas merdeka berulang-ulang live begini, saya percaya, Pak Paul logikanya sudah bagus sih. Makanya saya mengharapkan Pak Paul seandainya ini pun besok reda, ya jangan putus-putus Pak Paul. Terus saja suarakan tentang kebebasan berpikir. Dan kalau bisa artikulasikan Pancasila lebih keras. Karena saya yakin sekarang kemarin saja itu tokoh Katolik tuh Romo Bernisiusnya mewakili BPIP sudah ikut-ikutan menghujat. Seolah-olah katanya Pak Paul tidak Pancasilais karena menghina. Padahal kalau saya bilang sih Pak Paul itu belum kategori menghina, dia sedang menjalankan ayat Al-An'am surat Al-An'am 108. Harusnya begitu berpikirnya, jangan dibalik-balik. Bahwa ayat itu kan firman Tuhan. Al-Quran memfirmankan, itu akan terjadi dan harus terjadi. Orang Muslim harus paham itu. Nggak boleh, firman Tuhan kok mereka ingkari. Berarti mereka nggak percaya dengan kitab sucinya. Jadi seperti sang debater saja. Ini sorry saya mengutip kata sang debaters. Hanya dialah yang percaya Al-Quran. Sementara Muslim Indonesia tidak percaya lagi dengan ayat suci Al-Quran. Kan logikanya dibalik begitu seharusnya. Ya, kalau saya sih berpikirnya begitu, sorry Pak Paul, agak saya balik begitu. Mereka buru-buru menista agama, mereka tidak buka ayat Al-Quran. Langsung begitu, sampai ke MUI, sampai ke semualah, bahkan PBNU. Buru-buru, Kemenak aja, Gus Yakut tuh Kemenak perlu ditanya satu. Paham nggak mereka ayat Al-An'am 108? Satu ketika lah kalau ada kesempatan dengan muslim yang masuk ke itu, coba di challenge, kamu paham nggak dengan ayat itu? Kamu imani nggak ya? Ya, kalau saya sih dari saya untuk saat ini Pak Paul itu masukan dari saya, dan saya terdukung Pak Paul atas nama ya tadi itu Matius 13 ayat 24 sampai 30 itu. Tuhan Yesus memberi kesempatan orang untuk berinovasi dalam beragama Kristen. Ya, saya dukung terus kuatkan hatinya Pak Paul ya. Saya dukung terus Pak di belakang. Terima kasih Pak Paul atas kesempatannya.